Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang yang beranggotakan Ni Melani Damasa dengan NPM 18.1.02.02.0133, Sylvia Khairunisa 18.1.02.02.0137, Happy Aji Oktaviani 18.1.02.02.0139, Heni Betty Saputri 18.1.02.02.0148, Karina Anggrahini 18.1.02.02.0157, Erika Novianti 18.1.02.02.0167, Putra Arjuna Jawara Sakti dengan NPM 18.1.02.02.0145. Selanjutnya, sebelum menyinggung masalah contoh kasus, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori pengambilan keputusan. Yang pertama, apa saja elemen keputusan? Di sini terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama, alternatif. Yang kedua, hasil atau payoff. Yang ketiga, kondisi alam atau yang disebut state of nature. Yang pertama, alternatif. Alternatif yaitu sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. Yang kedua, kondisi alam atau state of nature, yaitu sebuah kejadian atau situasi di masa depan, di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Yang ketiga, hasil atau payoff, apa yang akan didapatkan dari setiap keputusan yang diambil. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori keputusan. Teori keputusan yaitu pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Kondisi pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian, yang kedua pengambilan keputusan di bawah resiko, dan yang ketiga pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kondisi di bawah kepastian memiliki arti yaitu dalam hal ini pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti payoff dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kemungkinan kesalahan yang dapat pengambilan keputusan ini relatif kecil. Selanjutnya, contoh kasus yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan yaitu kami memilih contoh kasus yaitu angkringan dengan perbandingan kafe. Mengapa kami memilih contoh kasus tersebut? Dikarenakan pada zaman sekarang, angkringan dan kafe merupakan dua usaha yang sangat digemari, baik dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Dua usaha tersebut sering digunakan sebagai tempat nongkrong yang nyaman, seperti untuk mengerjakan tugas dengan bersantai sembari dengan menikmati cangkir kopi yang nikmat. Di sini ada perhitungan state of nature, yaitu memiliki arti penting, peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Alternatif. Yang pertama, usaha kafe layak 38 juta, tidak layak min 15 juta. Yang kedua, usaha angkringan layak 18 juta, tidak layak min 8 juta. Tidak bangun usaha, jadi penghasilan yang didapatkan yaitu 0 rupiah. Probabilitas layak 0,8%, tidak layak 0,4%. Penyelesaian alternatif. Yang pertama, usaha kafe layak 38 juta, tidak layak min 15 juta. NEF biaya L kali P plus biaya TL kali P yaitu 38 juta dikali 0,8% plus min 15 juta dikali 0,4%.
dengan hasil yaitu 24.400.000. Yang kedua, usaha angkringan layak 18 juta, tidak layak min 8 juta. NAV yang didapatkan yaitu 11.200.000. Tidak bangun apa-apa yaitu hasil di sini sehingga mendapatkan hasil 0 rupiah. Probabilitas layak 0,8%, tidak layak 0,4%. NAV yang didapatkan yaitu 0,4%. Selanjutnya, pohon keputusan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pohon keputusan. Pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan permodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Sering terjadi tawar-menawar antara keakuratan model dengan transparansi model. Dalam beberapa aplikasi, akurasi dari sebuah klasifikasi atau prediksi adalah salah satunya hal yang ditonjolkan. Misalnya, sebuah perusahaan direct mail membuat sebuah model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi untuk merespon permintaan tanpa memperhatikan bagaimana atau mengapa model tersebut bekerja. Pohon yang dapat menganalisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Di sini saling berkaitan antara contoh kasus yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan yang diambil dari keputusan tersebut sebesar 24.400.000 dengan mencakup 3 kemungkinan. Yang pertama, usaha kafe, yang kedua, usaha angkringan, yang ketiga, tidak bangun apa-apa. Yang pertama, usaha kafe. Kemungkinan yang didapat sebesar 24.400.000 dengan menggunakan perhitungan probabilitas 0,8% secara layak sehingga menghasilkan sebesar 38 juta. Probabilitas 0,4% tidak layak sehingga menghasilkan min 15 juta. Yang kedua, usaha angkringan. Kemungkinan yang dapat sebesar 11.200.000 dengan menggunakan perhitungan probabilitas 0,8% secara layak sehingga menghasilkan 18 juta. Probabilitas 0,4% tidak layak sehingga menghasilkan min 8 juta. Yang ketiga, tidak bangun apa-apa. Probabilitas yang diambil 0,8% layak sehingga menghasilkan 0,4% probabilitas tidak layak sehingga menghasilkan 0. Kesimpulan dari contoh kasus yang saya jelaskan yaitu, jadi dengan melihat pohon keputusan tersebut dapat diambil keputusan untuk membangun usaha kafe dikarenakan menghasilkan payoff atau nilai outcome tertinggi yaitu sebesar 24.400.000 dalam usaha tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.